Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa, teman-teman, sahabat Karnus semua dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Iswan Karnusi dalam acara podcast Konsep Karnus, Sehat Butuh Ilmu. Sebuah acara yang kami adakan sebagai sarana untuk edukasi konsep Karnus, untuk edukasi tentang algoritma Sang Pencipta, ya, aturan yang disematkan Sang Pencipta di dalam semua makhluk ciptaannya. Nah, spesial pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang isu yang lagi kontroversi nih. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Kita senantiasa ditemani oleh sang founder konsep Karnus, yaitu Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Kita sapa dulu. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Ya. Pak, ini bisa menyapa sahabat Karnus semua nih Pak yang lagi menanti acara ini. Ya, semangat pagi Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, ini Pak Iwan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang kontroversi nih Pak, berkaitan dengan video Bapak dan juga Dokter Ari di Kasih Solusi itu Pak ya. Oh, video. Dikasih solusi ya? Iya, betul Pak. Ya, itu banyak hal yang kontroversi sih. Yang mana? Nah, ini kita lihat cuplikannya. Adit, tolong ditampilkan cuplikannya video, Dik. Kita yang benar. Nah, terus telur di dadar katanya dicampur putih sama kuningnya itu salah. Terus yang benar telur diapain? Ya diceplok atau direbus. Pokoknya putih dan kuning jangan dicampur. Waktu mentah lo ya. Hubungan sama kanker tuh apa sih Pak sama diabetes tuh kalau putih sama kuning itu dicampur terus diabetes, kanker. Ya telur kan ujung-ujungnya masuk dalam tubuh kan akan nyampur. Masa sih Pak bedanya telur terus diceplok sama di dadar, masa dadar kanker terus ceplok nggak kanker, gimana sih? Jangan lu pergi makan telur dadar, man. Ntar kena kanker sama diabetes. That is so wild, man. Itu klaim yang luar biasa wild. Jadi apakah betul klaim itu? Bagi gue sih klaim itu bullshit. It's a freaking bullshit claim. Di salah satu podcast yang menyebutkan kalau kita makan telur dadar itu bisa menyebabkan kanker dan juga diabetes. Dan setelah saya baca beberapa literasi dan juga pada beberapa pakar yang sudah memberikan statement ya, bahwa pendapat tersebut sebenarnya nggak tepat. Jadi nggak apa-apa ya, kamu makan aja telur dadar, yang penting digoreng ya sampai matang tapi jangan terlalu lama. Oh, ini tuh maksudnya. Nah, ini memang jadi kontroversi Pak. Bahkan YouTuber dan TikTokers yang ternama dengan followers besar pada membahas masalah ini Pak. Ya, di artikel-artikel kesehatan juga ditulis masalah ini Pak. Nah, ini bagaimana ini penjelasannya Bapak ini, terutama pada sahabat Karnus semua nih yang pada nunggu nih penjelasan detailnya. Saya sendiri hobi nih Pak makan, jangan sampai salah ini. Gitu Pak. Ya, silakan. Oke, Dr. Iswan. Jadi masalah telur itu saya nggak nyangka itu bisa menjadi katanya agak ribut ya. Rame Pak ini Rame. ya. Mungkin banyak juga akhirnya yang sempat mungkin karena pemahamannya yang tidak detail, akhirnya salah paham karena tidak melihat secara keseluruhan gitu Pak. Hanya bagian-bagiannya saja gitu Pak. Nanti saya jelasin pakai ilustrasi ya. Oke, siap Pak. Jadi memang itu kan mungkin masyarakat langsung menelan mentah-mentah gitu ya. Iya, telur dadar kanker, diabetes, diceplok iya. Atau dadar itu diabetes. Iya betul Pak. Dan sebagainya. Dan saya tambahin penyakit yang lain itu kan. Iya. Kok tambah pusing juga akhirnya. Terus kemudian kalau diceplok atau direbus, tidak. Pada intinya sih itu sih benar sebenarnya. Iya. Nggak ada yang salah dengan pernyataan itu sebenarnya. Jadi buat apa diributkan sebenarnya gitu. Iya. Memang pada saat kita ini mencampurkan putih dan kuning telur waktu mentah, itu ada senyawa yang akan terbuang, yaitu biotin. Pada intinya kita akan kurang biotin. Dan mungkin perlu saya jelaskan deh, jadi supaya kan banyak yang beranggapan bahwa kalau telur mentah dan dikocok dengan telur kuning dan putih yang dikocok, kemudian tercampur, kemudian direbus atau digoreng, itu nanti senyawanya biotinnya lepas lagi. Nah ini yang perlu kita kaji deh. Dan alasan saya tetap bahwa apabila kita mencampurkan kuning dan putih itu pada waktu mentah, maka kita jangka panjang
kita akan terancam banyak penyakit karena kita kurang biotin. Ya, ya. Apalagi di masyarakat ini kan jarang multi lauk ya, kecuali orang-orang menengah ke atas. Iya benar Pak. Iya kan? Iya betul. Contoh Anda makan telur dadar, Iya, kan Pak. sama itu sebagai lauk utama Iya kan. betul Pak. Apalagi anak kos-kosan, Anak kos Pak. anak-anak kecil gitu kan. Akhir bulan nih, Akhirnya Pak. dia nggak dapat tambahan asupan biotin dari yang lain. Betul ya Pak. Iya. Karena dia sudah terikat oleh avidin Betul betul. dan dibuang ataupun masuk dalam darah kita, tetapi tidak bisa dipakai gitu loh. Betul betul. Kan sia-sia. Betul, betul. Oke, kita lihat ya. Iya. Saya sudah nyiapin nih. Iya. Kan memang ini Wah, saya ini- sudah sempat Iya, buat. Jadi ini kan nggak ada gambar telur ya. Iya. Oke, tolong perhatikan. Jadi coba saya anukan apa namanya, saya perjelas. Ini kan kuningnya, ya kan. Kemudian saya tarik ke sini dulu. Ini. Nah, di kuning itu ada biotin. Ini biotin. Kemudian di dalam putihnya itu ada avidin. Avidin. Jadi ini putih, saya gambar sini ya. Kemudian ini adalah avidin. Nah, kalau ini dimasak ya tujuan ya, dimasak kondisinya terpisah. Artinya dia itu masing-masing ini. Jadi kalau ini saya rebus, Iya. aman, nggak ada masalah karena avidin ini kan protein. Iya. Dia akan terdenaturasi, akan rusak. Jadi kalau ini saya cek, kalau ini direbus ya, direbus terpisah, maka ini akan avidin ini, jadi avidin itu akan rusak. Aman sudah. Jadi dia tidak bisa ngikat biotin lagi. Untuk apa sih avidin itu? Iya. Avidin itu adalah antibodi protein, Iya. tapi untuk si ayam. Kalau nanti dia lahir atau ditetaskan dan sebagainya ya. Iya. Nah sekarang kan ini kan konteksnya untuk manusia, untuk kita. Betul. Nah sekarang coba kita gambarkan nih. Nih, ya coba kita gambarkan nih. Ini telur, kita kocok. Nah dikocok ya. Jadi kocok, mentah atau mixing. Waktu mentah loh ya. Waktu mentah. Ini Ya. saya bilang mentah. Jadinya apa? Kan seperti ini. Iya. Jadinya. Ah ini kan, jadi seperti ini kan. Betul. Ini kan betul. nyampur ini antara Iya. avidin dan biotin. Iya. Nah sekarang seperti apa kejadiannya? Nah, saya sudah gambarkan. Nih seperti ini. Jadi di dalam avidin ini dia akan mengikat 4 biotin ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saya gambarkan lagi, dia akan jadi ini. Nah, pada saat kejadian ini terjadilah kalau saya tuliskan di sini ya dalam senyawa kimia. Jadi semacam semua avidin biotin 4, kan 4 biji, Iya. ya kan? Itu 4. Nah, sekarang apakah dia bisa terpisah lagi waktu kita panaskan atau rebus? Nah, ini yang kita harus cek. Kita lihat ini ikatannya. Ikatannya ini antara avidin dan biotin, perhatikan. Ini adalah ikatan non kovalen. Non kovalen dan dia sangat kuat. Nah, kalau kita bisa bicara tentang sangat kuat atau tidak kuat dalam setiap ikatan kimia, Iya. itu kita harus tahu bahwa ada suatu konstanta, Pak Iswan. Iya. Konstanta disosiasi. Nah, untuk menilai apakah dia itu mudah lepas atau tidak. Nah, coba kita cek berapa sih konstanta disosiasi ya. Jika digoreng itu apakah dia bisa lepas lagi. Itu kan yang penting kan. Kalau lepas sih tidak ada masalah. Iya. Datar saja gitu kan. Nah, di sini kita akan cek konstanta disosiasinya. KD-nya berapa? Kan? KD-nya berapa? Jadi KD itu semakin kecil itu semakin kuat. Artinya semakin kuat otomatis tidak mudah lepas. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang saya gambarkan di sini sudah saya bikinkan ini. Tadi ini kan catatan saya waktu yang lama kemarin. Jadi kalau saya bikin jadi gini. Avidin plus biotin. Jadi adalah avidin biotin kompleks. Jadi AB4 itu adalah avidin biotin kompleks. Ini adalah avidin biotin kompleks. Nah, itu aja.
Jadi kalau kita hitung KD-nya itu adalah konsentrasi avidin dikali konsentrasi biotin dibagi konsentrasi avidin biotin. Dan secara literatur kita dapatkan nilainya 1,3 kali 10 pangkat minus 15 molar. Ini kecil sekali loh. Ya. Nah sebagai perbandingan nih ya, saya udah nyiapin ini. Sekarang ini sangat kecil. Sangat kecil. Jadi kita goreng itu kan suhunya 200 derajat ya. Ya. Sampai 230 derajat Celcius. Ya. Ini nggak bisa dipisahkan. Apa buktinya? Nah ini saya udah buat tulisan nih. Kita bandingin sama air aja, sama air. H2O. Nanti kalau dia dipisahkan jadi H plus dan OH min, ya kan? Ya. Berarti kita harus bandingkan berapa KD-nya, berapa konsentrasi disosiasinya. Ternyata saya dapat data semua literatur. KD-nya H2O itu adalah 10 pangkat min 14. Nah sekarang kita buktikan, ya kan? Sekarang bayangkan, dengan KD 10 min 14, tanyakan ke PLTU atau industri. Air itu direbus sampai superheated steam, sampai temperatur 260 derajat Celcius, dia nggak pecah. Tetap H2O saja. Nggak pecah jadi H plus atau OH min. Jika masih tidak percaya, saya lihatin tabel ini. Ini tabel pressure, temperatur, tabel for saturated water atau steam. Kita cek berapa temperaturnya kan. Kita cek aja. Kita goreng paling temperatur 220, 230. Ini masih air ini temperaturnya sekarang. Bahkan air itu bisa sampai 374 derajat Celcius. Masih belum pecah. Itu padahal ya KD-nya H2O itu cuma 10 pangkat min 14. Nah sekarang kita bandingkan KD-nya H2O dengan KD-nya biotin, avidin biotin kompleks. Kalau KD H2O kan ini, bandingkan sama ini. Nah sekarang 10 pangkat min 14 dibandingkan 10 pangkat 15 itu kecil mana? Lebih kecil, 10,15. 10 pangkat min 15. Artinya coba kita lihat ini, ya. Kita bandingkan ya ini banding ini. Ya sudah. Artinya secara logik kita sebagai manusia nih, yang punya akal dan pikiran, kalau kita menggoreng pada suhunya sekitar, kita goreng nih semuanya nih, panaskan 230 derajat Celcius. Air saja dipanaskan suhu 230, padahal dia punya KD-nya lebih kecil dibanding avidin biotin. Nggak pecah kok. Apalagi cuman avidin biotin yang punya KD-nya ini konsentrasi disosiasinya 10 pangkat min 15. Nggak mungkin. Jika masih tidak percaya lagi hal ini, oke. Ini aja saya tunjukkan. Anda cek aja ELISA. Ini ada ELISA ini. Nih, tolong ya di zoom sini ya. Ini ELISA nih. Apa sih ELISA itu, Dok? Cek apa ini? Cek ELISA ini. Ini kan untuk anu kan? Di lab. Iya. Seluruh rumah sakit tuh untuk cek HIV, antibody kan? Betul. Nah, di sini ini reagennya pakai avidin biotin. Lihat sini bahwa lihat ini, bacain. Avidin biotin complex is strongest known non-covalent interaction. KD-nya 10 min 15 molar between a protein and ligand. The bond formation between biotin and avidin is very rapid and once formed is unaffected with extreme pH, temperature, organic solvent and other denaturing agent. Jelas sudah. Dan dia dipakai di seluruh alat lab ELISA untuk cek antibody. Itu aja. Jadi jelas sudah di sini kita udah nggak bisa lagi mengatakan bahwa begitu avidin biotin itu di telur mentah itu tercampur waktu kita mengocok waktu mentah, terus kita bilang nanti waktu saya goreng pisah, nggak bisa. Di situ aja. Jadi sudah gagal. Artinya pendapat mereka mengatakan bahwa telur mentah dikocok, digoreng, nanti biotinnya keluar lagi. Nah, tunjukkan anunya, alasan Anda kok bisa begitu. Jelas ini kita jurnal itu harus baca utuh sampai ke level karakter sifat-sifat molekulernya. Itu poin pertama ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini aja. Kesimpulannya avidin biotin pada telur dadar yang dikocok mentah tidak bisa dipisahkan meskipun digoreng.
Nah, sudah terjawab ya. Jadi Bapak Ibu, artinya kalau kita ingin mendapatkan gizi telur secara utuh, maka jangan sampai dikocok waktu mentah. Karena apa? Avidibiotin itu sangat cinta mereka itu, rapid, cepat, kelak, biasa bisa. Akhirnya apa? Kita tidak akan dapat biotin. Kita akan kurang biotin. Biotin penting sekali loh bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita sarankan di podcastnya Kayak Solusi bahwa kalau masak telur, jika ingin mendapatkan telur ini secara utuh manfaatnya, jika Anda ingin, kan nggak semua orang kaya, Pak Iswan, ada anak-anak misalkan ingin dapat seorang ibu ke anaknya ini pagi ini hanya ada telur di rumahnya, ya kan, ingin supaya anaknya cerdas dapat manfaat dari telur ini, makanya jangan didadar. Tapi ceplok saja atau rebus saja. Yang penting putih dan kuning tidak tercampur mentah. Sehingga waktu kita masak, yaitu waktu putih itu kita masak terpisah dari kuning, maka putih ini akan terdenaturasi. Jadi avidin akan rusak. Kena temperatur itu, sehingga dia tidak mampu mengikat lagi biotin. Jadi kalau di dadar itu kita kehilangan manfaat besarnya dari telur. Betul. Itu, Pak, ya. Dan itu penting loh biotin itu. Kecuali begini, Anda pakai telur dadar, Anda nambahkan lauk lain, sumber biotin yang lain. Contohnya apa ya? Daging, ayam, ikan, dan lain-lain. Nanti bisa cek ya, ada biotin yang lain. Itu sumber biotin yang lain ya Pak. Jadi kalau Anda masih ingin telur dadar, ya tambahkan lauk yang lain. Itu so simpel aja begitu. Tapi bayangkan masyarakat sudah dadar. Kan di Indonesia itu satu lauk itu biasanya satu lauk saja, itu kan, itu udah umum. Makanya kalau nggak semua orang paham hal itu, gitu kan. Nah, kita kan bikin manfaatnya seefisien mungkin. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang bikin tadi kontroversi tentang apa? Tentang bikin kanker itu. Iya, menyebabkan telur dadar bikin diabetes dan kanker. Jadi yang pertama kali yang perlu kita note adalah bahwa masalah biotinnya kan. Betul. Nah, sekarang kita masalah biotinnya. Saya siap ini. Bentar. Ini kan biotin, ya kan, biotin. Jadi teman-teman pastikan ya, ngerekod saya ya, screen ya. Ini biotin. Ini bentuknya begini. Dia itu ternyata adalah suatu komponen. Ya, suatu komponen yaitu koenzim dia sangat penting sekali. Nah, kalau koenzim berarti saya harus menggambar enzim. Ini saya sudah gambar enzim, suatu protein, ya. Jadi ini protein ini apabila ketemu sama biotin, ya, kemudian jadi bayangkan ini biotin ketemu sama proteinnya yang enzim tadi, maka jadilah enzim yang aktif. Ini perhatikan, dia masukkan di sini, ya kan, dia masuk kan, ini begitu. Amati ada gugus OH yang hilang, jadilah H2O. Jadilah enzim yang aktif sekali. Untuk apa enzim ini? Nah, enzim ini kita sangat penting jika sel-sel kita bertemu sama suatu senyawa ini, propionil-CoA. Apa itu propionil-CoA? Yaitu satu senyawa derivat dari asam lemak, Dr. Iswan. Asam lemak tapi rantai ganjil. Jadi gini, asam lemak ini dari pecahan asam lemak ganjil. Apa contohnya? Jadi gini, asam lemak itu ada dua. Yang genap, ada contoh C16, palmitat, itu genap. Kak ganjil gimana kak ganjil? C15, itu ganjil. Nah, kalau ganjil pasti akan menghasilkan endingnya propionil-CoA ini. Nah, propionil-CoA ini tidak bisa diolah oleh mitokondria di sel kita. Nah, dia butuhlah biotin ini. Satu enzim yang di gugus aktifnya adalah biotin. Jadi biotin gugus aktif penambah
karbon ke propil CoA. Nah, kita amati aja sekarang secara singkat ya. Jadi pada saat propil CoA tadi ini masuk ke dalam mitokondria, kemudian dia akan berubah, amati. Dia akan butuh ATP, butuh karbon dioksida, dia akan menjadi senyawa baru, namanya D-metil-malonyl-CoA. Amati aja, ada perubahan dari CH3 menjadi COOH, dan ada penambahan 1 karbon. Bandingkan sama ini. Beda kan? Ada penambahan 1 karbon. Intinya jadi ini. Kemudian lanjut lagi. Jadi ini dirubah ke samping, jadi ke sini ya. Jadilah L-metil-malonyl-CoA, kemudian ini nanti ditaruh di atasnya. Jadilah ini. Suksinil-CoA. Nah, amati. Inilah ending dari suksinil-CoA ini yang diinginkan dari biotin tadi. Nah, untuk apa dia? Nah, coba sabar dulu. Saya belum selesai ya. Untuk apa ini? Nah, oke. Sekarang kita akan bahas tentang di manusianya. Nah, sekarang ini kan saya bicara di level sel, di level mitokondria ya. Sekarang kita bahas apa pentingnya bagi manusia, apa penting bagi tubuh saya, bagi anak saya. Ini yang Anda harus paham betul cara kerja manusia. Jadi nggak apa namanya? Nah, ini saya capin. Nah, ini Dr. Rizwan. Jadi manusia itu apa sih? Manusia adalah organisasi dari 60 sampai 100 triliun sel. Jadi kita ini bisa ngobrol begini, Dr. Rizwan. Itu akibat sel-sel saya, sel-sel Dr. Rizwan itu hidup. Untuk hidup apa? Ada makanan. Memang untuk apa makanan itu? Untuk dibakar. Di mana? Di mitokondria. Nah, sekarang saya petakan sekarang. Ini makanan kita makan. Endingnya kan harus masuk ke dalam sel. Ya kan? Dimakan oleh sel. Nah, ada perbedaan. Kita makan misalkan karbohidrat, maunya apa? Glukosa, asam protein, asam amino. Ya, gini. Ini belum selesai semua, Pak Dr. Rizwan. Ini harus masuk ke dalam sel ini, masuk ke mitokondria. Ini harus masuk ke mitokondria. Nah, di mitokondria yang dibutuhkan apa? Asetil-CoA yang tadi saya sampaikan ya. Nah, sekarang ayo kita urutkan ya. Nah, kita urutkan. Kalau makanan dari darah ini dan masuk ya, masuk ke dalam darah kita, masuk dalam sel. Jadi di peta saya ini ada 2. Ini sel. Jadi saya ambil nih, saya ambillah 1 sel, 1 aja sel. Sel ini dapat makan dari mana? Dari darah. Dari darah. Di sini. Saya ambil contoh aja. Karena kita bicara tentang beta oksidasi, kita bicara tentang biotin, maka yang saya ambil adalah asam lemak. Asam lemak. Kan kita punya asam lemak, ada asam amino, ada glukosa kan ya. Kita bisa asam lemak karena biotin perannya di asam lemak yang paling penting. Meskipun dia bisa di asam amino juga bisa. Tapi saya ambil dalam kasus ini saya ambil asam lemak. Di dalam darah kita itu ada trigliserid. Trigliserid nanti dia intinya akan masuk ke dalam sel lewat membrannya dalam bentuk asam lemak. Nah, kita bagi 2 aja asam lemaknya. Asam lemak yang genap, ini yang genap ya. Genap. Ini yang ganjil. Gitu ya. Oke, kita bahas itu yang genap, yang mudah dulu. Begitu asam lemak itu masuk ke dalam sel, asam lemak itu masuk ke dalam sel, asam lemak ini masuk ke dalam sel, maka dia akan mengalami perubahan, pemotongan dari karboksilat ini menjadi S-CoA. Dan itu aja poinnya, poin pentingnya ya. Dan kemudian akan dibawa ke mitokondria. Begitu. Demikian juga pada yang ganjil, dia akan dipotong dulu pada gugus karboksilat ini, OH-nya akan diganti menjadi S-CoA. Ini butuh ATP. Juga akan dibawa ke mitokondria. Nah, sekarang saya bawa Dr. Rizwan ke mitokondria ya. Sekarang kita ke mitokondria. Jadi mitokondria itu apa sih? Mitokondria itu adalah pistonnya sel. Jadi kalau di mesin, mitokondria seperti pistonnya mobil. Jadi semua bahan bakar itu harus masuk ke piston. Baru mobil itu jalan. Sama sel itu demikian. Nah, sekarang amati ini. Saya bawa sini ya. Jadi ini saya apa namanya? Saya kasih warna biru aja. Jadi ini saya bawa ke sini. Nah, saya gedein. Saya besaran ya. Oke, tak gedein di sini. Ya. Sekarang kita mulai dulu yang ganjil, yang genap. Yang C16 ini genap. Saya kasih ini.
genap. Yang genap. Jadi gini terus Pak. Mesin bakar kita itu hanya bisa membakar namanya asetil-CoA. Amati. Asetil-CoA itu ini. Berapa karbon? Amati. Berapa karbon? Yaitu terdiri dari 2 karbon. Ya kan? Kalau saya punya 16 karbon, jadi berapa asetil-CoA? 8. Ya 8 kan? Nah, 8 ya oke. Kan beres, hilang, habis kan? Jika masuk C16 dibagi 2, 8 asetil-CoA dibakar habis. Selesai, ya kan? Maka di sini nanti akan ditransport dari 3 NADH, 1 EPH22, 1 GTP ditransfer ke sini jadilah ATP di sini. Jadi ATP di sini. Intinya begitulah ya. Nanti kalau ingin belajar di sini ya ikut kuliah Karnus itu aja. Ya, sekarang bagaimana yang C15? Ini C15. Nih, C15 ini. Bagaimana sekarang? Nggak bisa bagi 2 kan? Nggak bisa. Makanya sang pencipta membuat aturan. C15 ini akan dibagi 2 kategori. Ya, yang pertama adalah jadi 6 asetil-CoA. 6 kali 2 berapa? 12. Berarti 12. Bagaimana sisanya? Yang 3, ini 3 ini. Ini. Nah, ini 3. Inilah namanya propionil-CoA. Jadi 12, ini 3 sisanya. Gitu. Nah, setelah Anda tahu di sini, maka apa? Anda butuh apa? Biotin. Nanti endingnya apa? Suksinil CoA. Nah, inilah baru bisa dibakar oleh mitokondria. Kemana maksudnya? Ke sini, ke Krebs cycle. Dengan asetil-CoA nanti yang baik dari yang ganjil maupun yang genap akan dibawa kemana? Ke sini, ke Krebs cycle di sini. Jadi begitu saja. Jadi selesai. Nah sekarang bayangkan nih Pak Iswan ya, biotin tidak ada. Saya kasih warna merah aja biar seru ya. Biotin tidak ada. No biotin. Karena terikat oleh putih telur, ya kan? No biotin. Akhirnya apa? Ini macet ya. Banyak jumlahnya macet dalam mitokondria. Kalau sampai banyak di mitokondria apa akibatnya? Terjadilah namanya nanti akan terjadi peningkatan apa namanya? Propionil-CoA. Jadi meningkat sekali. Kalau meningkat bagaimana? Dia akan terbakar oleh oksigen. Ingat di dalam matriks mitokondria itu ada oksigen, maka dia bisa terbakar di sini. Jadilah apa? ROS. Radikal bebas. Radikal bebas. Nah, sekarang begini, bayangkan sekarang ya. Saya sekedar ilustrasi aja. Jika Anda bayangkan cuma 1 biji itu salah besar. Sekarang coba kita hitung, 1 sendok makan minyak, apapun minyak ya, 1 sendok makan, 1 sendok makan minyak. Itu sebenarnya berapa molekulnya? Itu kita hitung coba yuk. Itu membayangkan ini. Oke ya? Kita hitung ya. Oke, kita anggap aja BM, berat molekul minyak nabati, anggap aja 980 gram per mol. Oke? Iya, oke. 1 sendok makan itu sekitar 10 gram ya. Nah, kita berapa molnya? Kita molnya berapa? Berarti 10 dibagi 980. Berapa itu? Kita hitung ya. Nah, kita pakai kalkulator aja. Nah, 10 dibagi 980. 0,01 mol, ya kan? Kelihatannya kecil ini Pak Iswan. Tapi ingat, jika Anda bicara tentang konsep mol, jika ingin tahu berapa jumlah berapa biji, tinggal kalikan aja. Jadi berapa bijinya, berapa jumlahnya, molekulnya. 0,01 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa ini? Ya, gampangannya berapa jumlahnya? Ya, Anda kan tahu sini fantasinya berapa? Sini ya. Berarti 6,02 kali 10 pangkat 21.
biji Oh, peach iya. trigliserid. Kalau saya bicara Luar biasa. nah, dari angka ini anggap aja yang punya ganjil itu sekitar 0,5%. 0,5%. 0,5%. Nah, kita hitung aja sekarang. Jadi ya, saintifik juga. Saya harus pakai saintifik itu kalkulatornya. Kalau saintifik nggak bisa. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 21 kemudian kali 0,5 dibagi 100. Nih, masih ada ya, ini kalikan aja itu yang ganjil, jumlah komposisi yang ganjil, minyak ganjil itu sekitar 0,5%. Kalikan aja. Ini kalikan aja. Sekitar 3 kali 10 pangkat 19. Berapa ribu triliun Iya, jumlahnya. Ya kan? banyak sekali, Pak. Nah, sekarang Iya. bayangkan itu terjadi coba. Nah, kalau begitu, jika sampai di sini di sel Anda itu ada sekian ribu triliun, macet di dalam Macet, ruang iya. bakarnya. Iya. Di mitokondria ini mitokondria macet, otomatis nanti ada, kita cek aja sini. Sehingga dia nanti ini terjadi penumpukan. Jadi kalau di sini macet, jadi ini macet nih. Macet, karena apa? Penuh. Dan ini akan terjadi banyak ROS. Terus ya. Oke. Nah, ROS ini jika dia keluar ke sitoplasma ketemu sama DNA ini. Ketemu sama RNA. Jadi DNA ini kan ada DNA nih. Di DNA. di sel ini, Pak. Pada waktu dia nanti keluar ke ribosom jadi RNA kan. Iya, betul. Nah, ini ketemu aja sama ROS ini. Ketemu ROS bagaimana? Jadilah rusak RNA, rusak dia. Itu rusak apa? Akibatnya ya bisa merubah sifat dari karakter itu, enzimnya salah, hormonnya salah, selnya bermasalah semua, Bermasalah. ya kan? Apa contohnya? Contoh, dia menghajar GLUT4, RNA GLUT4, GLUT4, rusak kena ROS, Iya. kena ROS. Maka apa akibatnya? Maka dia GLUT4-nya rusak, Tidak berfungsi ya, Pak. rusak. Kalau GLUT4 rusak gimana? Ya bisa mencetuskan Diabetes. penyakit diabetes tuh. Glukosa nggak bisa masuk, bos. Nggak bisa masuk. Glukosa terhambat bahkan tidak bisa masuk. Anda kan diabetes. Ini baru GLUT4, belum lagi reseptor insulinnya. Ya kan? Oke, sekarang naik ke atas. Kalau di mitokondria macet, maka otomatis di sitoplasma kan akan penumpukan banyak sekali fatty acyl CoA ini, banyak numpuk ini. Kalau numpuk, maka apa akibatnya? Lemak itu yang dari darah tidak bisa masuk, sulit masuk, terhambat. Lemak ini, minyak darah, gula darah ini, lemak darah kita, TG kita itu akan sulit masuk, sulit, karena penuh. Begitu terjadi apa? Ingat, darah bawa oksigen. Kalau oksigen plus trigliserid, maka terjadilah apa namanya oksidasi parsial. Oksida parsial, Anda buka lagi buku. Begitu ada oksida parsial di dalam pembuluh darah, datanglah makrofag, menghajar dia, dimakan sama dia. Iya. Maka menjadi apa? Jadilah foam cell, ya kan? Jadi foam cell kan? Jadilah foam cell. Foam cell inilah jadilah apa? Plak numpuk di sini. Iya. Anda hipertensi kan? Sampai stroke. Oh iya, banyak ini. Sampai stroke. Manifestasi Belum banyak. juga namanya partial oksidasi. Oksidasi parsial ini Iya. tidak cuma membuat plak, ini juga akan membuat malondialdehid. Iya. Cek aja secara di semua literatur. MDA kemana? Menghajar DNA. Kanker Anda. Iya, Pak. Iya. Sudah jelas kan di sini alurnya. Nah, oleh karena itu kita kan saat ini kan ngasih tahu masyarakat aturan tubuh manusia. Iya. Ini
jelas Anda bisa melihat gambaran ini jika Anda memahami tentang alur tubuh, kemudian tahu biokimia, kemudian tahu hingga ke level atomnya, ikatan gugusnya itu seperti apa. Silakan dirunutkan semuanya, ketemu jawaban ini. Dan ini yang saya ajarkan di kuliah konsep Karnus. Makanya setelah saya tahu ini, maka tahu penyebabnya diabetes kanker salah satunya adalah ini. Makanya kita tutup. Tapi yang lain lagi banyak lagi. Makanya kita ini mengumpulkan, mengurutkan jurnal dan buku-buku dan kaidah-kaidah berpikir dan satu alur yang runtut membuat satu manusia. Jadi jelas kan? Jelas sekali. Jelas sekali kan di sini. Jadi mana yang salah, mana buat heboh gitu aja. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda memang suka telur dadar, saya punya tips. Apa tipsnya? Yang pertama, Anda jangan pakai margarin untuk berdadar. Yang kedua, jika Anda pakai telur dadar, pahami bahwa Anda biotin telur itu tidak Anda dapatkan. Sehingga Anda butuh asupan biotin yang lain. Bisa Anda berikan tambahan lauk dan yang lain yang ada biotinnya. Atau Anda minum suplemen biotin. Tapi saya nggak rekomen minum suplemen biotin. Ya kan buatan pabrik kan. Aku sudah membuat banyak nutrisi di alam semesta berimbang. Makanya bagi mereka yang ingin dapat manfaat telur, ingin berhemat dengan telur anak saya itu cerdas, suami saya itu sehat, tubuh dia sendiri kan sehat, yang sakit bisa sembuh. Simple, jangan campurkan putih dan kuning waktu mentah. Simple aja. Makanya kita ada cooking class. Siap. Cara masak itu, bikin roti pun demikian. Ada tata-cara bikin roti itu nggak sembarangan begitu. Jadi kalau Anda bikin roti mencampur putih dan kuning, berarti Anda udah paham kan? Saya kurang biotin. Di dalam kuning telur itu ada TG, triglycerid. Nah TG-nya itu 0,5% itu mengandung rantai ganjil. Itu cuma dari kuning telurnya. Minyak yang lain, minyak sawit, minyak zaitun juga ada juga. Minyak ayam ada juga. Itu sudah sunnatul begitu bahwa sekitar 0,5% sampai mungkin 2% saya lupa ya, cek aja literaturnya. Itu mengandung namanya ODD ya. Oat chain fatty acid. Apa itu artinya? Rantai ganjil. C11, C13, C15, C17, C19, itu ganjil. Iya, Pak. Kenapa kok? Anda tahu kan? Karena mitokondria itu butuhnya asetil CoA2, 2 karbon. Kalau masuknya itu ganjil, ya berarti harus dijadikan 2 dulu, sisanya 3. Pasti begitu. Itulah butuh biotin. Itulah butuh biotin. Itu masalahnya. Nah, kita gimana ya, saya harus bicara lagi ya? Kalau teman-teman masih kurang yakin lagi, ya sudah saya angkat tangan. Dan saya tidak minta kok Anda percaya dengan saya. Ini saya kasih tahu ini seperti ini loh. Datanya seperti ini, caranya berpikir seperti ini. Terserah Anda mau langgar silakan, tidak langgar silakan. Toh ada tata cara menikmati telur yang baik masih ada kok. Yang gampang lagi gini Pak Iswan. Kuncinya dalam masak telur, jika Anda dapat utuh, pastikan putihnya itu matang dulu. Supaya avidnya rusak. Putihnya matang dulu. Matang dulu. Jadi kalau ada bikin telur dadar nih, kok versi Karnus, saya pisahkan kuning dan putihnya. Dipisahkan. Nah putihnya ini saya kasih bumbu dulu ya, kemudian saya tuang, saya masak kan agak menggumpal tuh. Menggumpal, setengah matang lah. Menggumpal dulu, biar terdenaturasi. Menggumpal, masukin kuningnya, kocok aja kan jadi scramble egg, jadi telur dadar juga. Yang penting kan manfaat dapat semua. Kasihlah mungkin bawang merah, bawang putih, bawang pre, apa ada salah. Gitu. Asal jangan kasih flavoring gitu aja. Siap. Udah enak itu. Nah, itu ya. Wes. Jadi memang ternyata panjang perjalanannya Pak ya dari panjang. Kenapa tadi telur dadar bisa menyebabkan kanker maupun diabetes. Nah, itu jadi kita juga menutup salah satu faktor resiko untuk terjadinya diabetes dan juga kanker. Salah satu resiko dari situ dan itu sehari-hari. Betul. Bayangkan seorang anak kecil karena ibunya tidak paham ilmu ini, maka berharap anaknya sehat, cerdas. Ternyata biotinnya nggak ada. Apalagi cuman ini nak saya kasih nasi plus telur sebagai telur dadar sebagai pagi itu. Sebagai lauk utama.
Kan sayang telurnya ini. Iya. Saya sih bukan sayang telurnya, sayang anak-anaknya gitu loh. Iya. Harusnya dia itu dapat manfaat, karena pertumbuhan itu tidak bisa dibalik lagi. Hari ini telah hari ini sudah lewat. Iya. Nggak bisa Anda balikin lagi masa pertumbuhan itu. Betul sekali. Kenapa kita manfaatkan? Kita jadikanlah telur itu sebagai gizi yang super. Dengan cara apa? Dapatkan manfaat seutuhnya. Luar biasa sekali ya. Betul. Jadi penjelasan tadi sudah gamblang sekali ya perjalanannya. Jadi memang perjalanannya dari telur dadar kenapa dikatakan oleh Pak Iwan bisa menjadi pencetus terjadinya kondisi Pembuka diabetes. pintu. Membuka pintu Ya. ya. Jadi perjalanannya masih panjang, Masih panjang. ya. Ada tadi dijelaskan secara tadi sampai molekuler tadi, ternyata saya juga baru memahami ternyata ada tadi ya propionil CoA dan sebagainya ya, ternyata ganjil dan butuh biotin sampai segitunya ya, ternyata. Dan disitulah ya peran daripada telur itu bisa membantu kita untuk mengatasi hal tersebut. Tentu saja dengan konsumsi biotin yang salah satunya ada pada telur, kandungan kuning telur ya Pak ya, itu Ya. bisa membantu bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit diabetes maupun kanker yang bisa disebabkan karena tadi itu ya perjalanannya panjang tadi itu ya, salah satu faktor resikonya. Nah itulah jadi penjelasannya sudah dijelaskan secara gamblang dan tentunya tidak terasa sudah hampir 1 jam ini Pak. Sudah kita membahas masalah telur aja Pak ya. Iya. Sudah gamblang semua dan kami harapkan juga para pemirsa, teman-teman sahabat kami semua juga bisa memahami tentunya ya dengan penjelasan yang detail tadi. Dan juga jangan salah ya, mulai sekarang apabila ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari telur, jangan salah untuk cara memasaknya ya. Hindari dengan didadar, tapi mungkin dengan cara dimasak dengan direbus maupun juga secara telur mata sapi Pak ya, untuk Ya, bisa atau ikuti cooking class yang Karnus lah. praktisnya. Di konsep Karnus ini juga ada seminar tematik yang kita sertakan di situ, juga ada acara cooking class. Cooking class konsep Karnus, di mana diajarkan cara memasak yang tentu saja yang sehat dan menyehatkan, tetapi tentu masih enak Pak ya, masih tetap lezat Masih ya. enak. Masih tetap lezat, masih tetap enak, tapi tetap sehat dan menyehatkan. Itu luar biasanya. Dan nanti bisa diikuti di informasinya di media sosial official kami ya, salah satunya di YouTube Konsep Karnus Official dan juga website kami di konsepkarnus.com. Dan jangan lupa nanti di Semarang ini jadwal paling dekat ini tanggal 24 Februari ya. Juga di Jakarta tanggal 3 Maret ya, ada acara seminar tematik konsep Karnus dan disertai cooking class yang akan diajarkan sendiri oleh beliau Pak Iwan Beni Purwowidodo. Jadi sahabat Karnus jangan sampai lewatkan, dan apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mudah saja kontak di 0821 4586 1240 untuk informasi jadwal seminar yang tadi kami sebutkan. Baik, para sahabat Karnus semua, kita tadi sudah mengkaji dan belajar tentang konsep Karnus. Tentunya kami juga ingin berlama-lama ya, berpetualang dan juga menikmati keindahan tentang konsep Karnus. Tapi waktu jua yang memisahkan kita. Harapan kami dengan pemahaman yang lebih mendalam, maka akan menambah keyakinan dan kemantapan kita dalam menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, yang sebesar-besarnya buat diri kita, buat keluarga, dan juga buat sesama tentunya. Terima kasih Pak Iwan.
sudah berbagi dengan kita semua dan juga para sahabat Karnus. Semoga bisa bermanfaat Pak Iwan. Ya, jangan itu bosan-bosan untuk selalu berbagi ya, untuk memberikan ilmu konsep Karnus kepada kita semua. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak Iswan. Baik, para sahabat Karnus semua, saya ingatkan untuk jangan lupa selalu mengikuti acara podcast Konsep Karnus Sehat Butuh Ilmu, karena nanti kami juga akan membahas tema-tema lain yang tidak kalah menariknya dengan tema yang sudah kita bahas hari ini tentunya. Baik, para sahabat Karnus semua, kami semua dari podcast Konsep Karnus Sehat Butuh Ilmu mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.